Silakan duduk. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah datang. Saya senang bisa bertemu dengan Anda seperti sekarang ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak baik, Pak. Oh, tidak baik ya. Kalau boleh saya tahu, kok bisa sih kabarnya tidak baik? Saya merasa bingung, sedih, dan ada rasa kekhawatiran dalam diri saya, Pak. Oke, saya memahami apa yang kamu rasakan. Jika berkenan, apakah perasaan kekhawatiran itu bisa Anda bagi kepada saya? Iya, Pak, makanya saya datang ke sini. Oke, baik. Kalau begitu, silahkan ceritakan kepada saya sejauh mana perasaan Anda, bagaimana perasaan yang mengganjal itu. Silahkan keluarkan unek-uneknya kepada saya, diceritakan secara terbuka. Insya Allah kerahasiaannya terjamin. Silahkan Anda mengungkapkan perasaan Anda. Akhir-akhir ini saya merasa sulit konsentrasi dalam belajar, Pak. Oke, sulit konsentrasi. Lalu bagaimana selanjutnya? Nilai saya menurun, tugas-tugas sekolah saya terbelangkai. Saya selalu memikirkan tentang masa depan saya. Pikiran saya jadi teralihkan ke sana dan membuat saya sulit konsentrasi. Oke, tadi saya dengar dari cerita Anda ada kata masa depan. Coba ceritakan kepada saya lebih lanjut mengenai masa depan yang bagaimana yang Anda maksud itu. Jadi begini, Pak. Ya. Sekarang saya sudah duduk di bangku kelas 3 SMA. Ya. Tidak terasa sekarang sudah berada di ujung semester. Oke. Sebentar lagi akan memasuki semester puncak. Sudah semestinya saya memikirkan mengenai kemana saya akan lanjut nantinya. Oke. Itu merupakan pikiran yang sangat bagus ya. Saya yakin apabila semua anak SMA yang ingin lulus ke nantinya memikirkan matang-matang kemana ia akan pergi, maka saya yakin bahwa tidak akan ada lagi anak SMA yang kebingungan mengenai kemana dia akan belajar nantinya. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya, Pak. Saya bingung mengenai kemana nantinya saya akan kuliah. Saya sangat ingin kuliah di Makassar, namun orang tua saya kurang setuju kalau saya kuliah di Makassar. Dari cerita Anda tadi terdapat kebingungan antara di mana nantinya Anda akan kuliah. Di sisi lain, Anda sangat ingin kuliah di Makassar, namun orang tua tidak merestui gitu. Jadi saya ingin tanya ini, alasan orang tua tidak merestui, kenapa bisa kok orang tua yang tidak setuju? Saya di sini posisinya sebagai anak tunggal, Pak. Jadi sudah pasti orang tua akan melarang saya ke kota, Pak. Jadi intinya di sini Anda sudah membicarakan hal ini dengan orang tua, namun tidak mendapat persetujuan atau ridho dari orang tua sendiri gitu. Sebenarnya saya belum cerita secara langsung, Pak, mengenai niat saya untuk kuliah di Makassar. Kok Anda belum menceritakan ini kepada orang tua, padahal ini kan hal yang besar gitu. Kenapa Anda bisa tidak menceritakan ini kepada orang tua? Sebenarnya saya ingin sekali cerita secara langsung mengenai niat saya. Namun terkadang jika kumpul bersama, bapak saya sering pesan sama saya, kamu kuliahnya di daerah saja, nggak usah di Makassar. Kasihan ibumu nggak ada yang nemenin. Maklum Pak, bapak saya pekerjaannya sebagai pelaut, jarang di rumah. Oke, saya sangat mengerti dan memahami ya dari cerita Anda. Jadi Anda di sini berat untuk memberitahu kepada orang tua, ya karena tadi terpengaruh dari omongan bapak Anda. Begitu? Bukan hanya itu, Pak, saya nggak berani ke bapak. Bapak saya itu orangnya tegas kalau selalu mendidik anak. Bahkan di rumah saja dikit-dikit marah. Saya tidak bisa bayangin bagaimana reaksi bapak saya nantinya ketika saya mengutarakan niat saya. Jadi dengan kata lain, Anda takut bicara kepada orang tua, khususnya ke bapak Anda terkait niatnya. Jadi di sini yang membuat Anda tidak bercerita karena Anda takut. Iya, Pak. Baik, saya sangat mengerti dan saya sangat paham. Jadi Anda di sini memendam perasaan ini sendiri. Yang saya ingin tanyakan lagi, kalau begitu bagaimana perasaan Anda dengan memendam perasaan ini? Iya, Pak, saya sangat terpengaruh oleh masalah itu. Sampai-sampai tugas sekolah saya jadi nilai ulangan anjlok, bahkan saya sering ditegur di kelas karena sering melamun.
ya. Saya sangat mengerti dan sangat memahami apa yang Anda ceritakan tadi. Jadi intinya di sini terdapat kebingungan mengenai di mana nanti Anda akan lanjut. Kemudian Anda takut untuk memberitahu itu kepada orang tua Anda. Anda memendam sendiri perasaan itu sehingga menyebabkan Anda memiliki tekanan-tekanan dan sulit berkonsentrasi pada saat belajar, gitu ya? Iya Pak. Oke. Saya ingin tanya kepada Anda, jika Anda diberi kesempatan, apakah Anda ingin memberitahu hal ini kepada orang tua Anda, khususnya Bapak? Insya Allah Pak, saya ingin sekali membicarakan hal ini dengan Bapak, tapi saya tidak berani. Oke. Jadi intinya di sini Anda memiliki niat untuk memberitahunya, tapi tinggal keberaniannya saja yang belum terkumpul, ya, begitu? Iya, saya kira seperti itulah permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke, jika masalahnya demikian, mari kita saling diskusi, saling curang pendapat untuk mengatasi permasalahan Anda terkait kurang beraninya Anda untuk mengutarakan niatnya kepada Bapak Anda untuk kuliah di Makassar. Jadi di sini nantinya sekarang saya akan mempersilahkan Anda untuk memikirkan semacam kegiatan-kegiatan atau cara-cara yang mungkin bisa Anda lakukan agar pesan tersebut bisa tersampaikan kepada Bapak Anda. Jadi silakan Anda pikirkan saja dulu cara-cara yang mungkin atau cara-cara yang bisa Anda lakukan di rumah atau dan sebagainya sehingga pesan tersebut bisa disampaikan kepada Bapak Anda. Silakan pikirkan. Baiklah Pak, kalau menurut saya hal yang bisa lakukan yang pertama adalah ya bicara langsung dengan Bapak saya, tapi ini saya rasa agak sulit Pak. Tidak apa-apa. Ini memang agak sulit karena di sini Anda tidak memiliki keberanian, tapi yang saya minta di sini saya baru meminta Anda untuk melakukannya sekarang. Saya hanya meminta Anda memikirkan cara-caranya dulu. Jadi silakan ungkapkan saja cara-caranya. Lanjutkan. Baik Pak, kemudian yang kedua saya bisa menyuruh teman untuk mengungkapkan maksud saya. Oke, ingin menyuruh teman. Jadi intinya di sini Anda memerlukan semacam perantara atau media atau orang yang menghubungkan, begitu? Iya Pak. Baik. Bagaimana jika begini? Kan posisinya Anda di sini sebagai anak tunggal. Jadi Anda tidak memiliki semacam saudara atau adik yang bisa dijadikan sebagai perantara. Kalau saya ingin tanya dulu begini, bagaimana hubungan Anda dengan ibu Anda? Apakah akrab? Apakah Anda sering bercerita kepada dia mengenai keluh kesah Anda? Bagaimana hubungan Anda dengan ibu Anda? Kalau hubungan saya dengan ibu saya Pak sangat akrab. Oke, sangat akrab ya. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda memerlukan semacam perantara atau media. Anda sudah menyebutkan tadi bahwa teman. Saya ingin bagaimana kalau ibu Anda juga dikasih masuk dalam list tersebut, ibu Anda juga dijadikan sebagai perantara. Jadi artinya ibu Anda yang memberitahu ini kepada Bapak Anda, bagaimana? Menurut saya itu boleh-boleh saja Pak. Apakah masih ada kemungkinan atau cara-cara yang terpikir oleh Anda? Sepertinya cuma itu saja Pak. Oke, baik ya. Kan tadi Anda mengatakan memerlukan semacam perantara atau orang yang menyampaikannya. Anda sudah mengatakan bahwa boleh dengan teman, kemudian saya mengatakan bagaimana kalau ibu Anda menyampaikannya tidak sendiri. Saya ingin begini memberitahu, bagaimana kalau Anda dan ibu Anda yang bersama-sama menyampaikan kepada Bapak Anda. Artinya bukan hanya ibu Anda yang berbicara, tapi juga Anda terlibat. Ibu Anda berada di samping Anda untuk membantu Anda. Bagaimana? Menurut saya itu juga bagus Pak. Oke, sudah ada beberapa cara-cara ya yang kita diskusikan. Apakah masih ada lagi yang terpikir oleh Anda? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Baik, dari hasil diskusi kita tadi, hasil tanya jawab kita tentang alternatifnya, terdapat 4 yang kita tetapkan ya. Yang pertama ada bicara langsung, kemudian yang kedua perantara melalui teman, kemudian yang ketiga perantara ibu, kemudian yang keempat bersama-sama, artinya ibu dan Anda melakukan semua itu. Nah, kan kita sudah menetapkan ada 4 ya. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menilai
bersama-sama. Ini kita nanti nilai satu-satu, kita bilang satu-satu yang di antara keempat ini yang mana paling efektif untuk Anda lakukan dan yang paling Anda bisa lakukan, begitu. Baik, Pak. Oke, yang pertama di sini kan ada bicara langsung. Menurut saya kalau bicara langsung ini mungkin agak sulit ya, karena memang permasalahannya di sini yang ini Anda takut bicara langsung kepada bapak Anda. Jadi kalau ini mau diaplikasikan ke Anda, jadi saya rasa itu agak sulit. Bagaimana menurut Anda? Iya, Pak, Anda benar sekali. Baik. Jadi selanjutnya yang kedua yaitu perantara teman. Artinya di sini Anda ingin meminta tolong kepada teman Anda untuk memberitahukan ini kepada bapak Anda. Saya ingin tanya kepada Anda, menurut Anda bagaimana kalau masalah pribadi, masalah bapak dan anak itu diikut campur oleh teman, bagaimana? Kalau menurut saya kurang efektif sih, Pak, karena ini kan masalah saya dan bapak saya. Kalau teman ikut campur, nanti akan semakin runyam. Oke, nah, itu Anda tahu sendiri ya konsekuensinya jika orang luar ikut masuk ke dalam masalah pribadi kita. Belum lagi apakah teman itu bisa dipercaya, bagaimana nantinya kalau ia menceritakan masalah Anda ini kepada orang yang lain, kan Anda bisa jadi malu kan, begitu. Iya, Bapak benar sekali. Baik, setelah dipilih ternyata bicara langsung dengan Bapak agak sulit untuk dilakukan, kemudian perantara melalui teman juga tidak efektif. Tersisa dua ya, yaitu ibu bicara dengan bersama-sama. Bagaimana, saya ingin tanya, bagaimana sih pandangan Anda atau bagaimana menurut Anda jika ibu Anda yang bicara langsung kepada Bapak Anda? Kalau menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, Pak. Saya orangnya cukup dekat dengan ibu, jadi saya bisa untuk membujuk ibu saya agar membicarakan dengan bapak saya. Baik, jadi hubungan Anda dengan ibu itu cukup akrab ya. Kalau menurut saya ibu bicara kepada bapak itu merupakan juga solusi yang bagus. Tapi saya ingin lebih menyarankan Anda jika Anda dan ibu Anda yang bersama-sama menyampaikan. Artinya apa? Anda yang menyampaikan ini secara langsung, walaupun Anda takut, tapi kan ada ibumu yang menemani. Jadi artinya di sini Anda yang menyampaikan sendiri ke Bapak dan Ibu berdiri di samping Anda untuk memberikan penguatan-penguatan dan menepis rasa ketakutannya. Menurut saya itu lebih efektif. Bagaimana menurut Anda? Wah, itu solusi yang lebih baik lagi, Pak. Kok saya tidak kepikiran ya? Baik, dari hasil diskusi kita tadi, mulai dari menentukan kiat-kiatnya atau cara-caranya, dan kita seleksi dari 4 itu. Yang pertama ada bicara langsung, kemudian perantara teman, perantara ibu, dan bersama-sama. Tampaknya kita tetapkan atau Anda juga bersama saya menetapkan, tampaknya itu pilihan yang keempat yang Anda dan bersama ibu Anda memberitahu kepada bapak Anda, gitu ya? Iya, Pak, karena saya orangnya memang sangat akrab dengan ibu saya. Oke, jadi saya ingin tanyakan sekali lagi, apakah pilihan keempat ini, yaitu Anda dan ibu Anda, sudah spesifik dan jelas? Iya, Pak. Oke, kemudian apakah Anda sudah yakin dengan pilihan ini? Iya, Pak. Oke, kemudian yang keempat, apakah solusi yang keempat ini Anda sudah yakin solusi ini bisa menolong Anda? Menurut saya, iya, Pak. Oke, kemudian yang paling penting, apakah cara yang keempat ini sudah masuk ke dalam batas kemampuan Anda? Artinya Anda sudah mampu untuk melakukan ini, tidak terbebani, begitu? Insya Allah, iya, Pak. Jadi alternatifnya yaitu Anda meminta tolong kepada ibu Anda untuk bersama-sama memberitahu ke bapak Anda. Apakah itu sudah final atau sudah mentok? Iya, Pak. Tapi saya merasa bingung bagaimana nantinya saya bicara, apa yang mau saya lakukan nantinya berbicara nantinya. Oke, saya mengerti dan sangat memahami tentang kebingungan Anda ya, karena ini Anda mencoba melawan rasa ketakutan dengan berbicara kepada bapak Anda. Kalau dari saya sendiri, yang pertama yaitu meminta tolong kepada ibunya untuk diberitahu kepada ayahnya, beritahu ibunya bahwa tolong saya ingin bicara kepada bapak. Setelah ibunya dibujuk, minta dia untuk
mengantar Anda kepada Bapak Anda. Kemudian apabila Anda sudah berada di depan Bapak Anda, yang menurut saya pertama yang harus Anda lakukan yaitu mencari waktu dan kondisi yang tepat. Apabila kondisinya sudah memungkinkan, ya mulailah mengutarakannya. Lawan itu ketakutannya ya dengan cara ya berkata jujur apa adanya bahwa memang saya betul-betul ingin ke sini. Kemudian yang kedua, bicara dengan terbuka, bicara yang positif, jangan yang bicara yang menunjuk-nunjuk begitu. Kemudian yang selanjutnya, tanamkan, yakinkan kepada Bapak Anda bahwa sesungguhnya memang itu adalah sudah pilihan yang terbaik bagi saya. Buktikan ke Bapak Anda bahwa memang itu kuliah di Makassar itu sudah pilihan terbaik bagi saya. Buktikan bahwa kuliah di Makassar itu yang cocok bagi saya, cocok dengan perilaku saya, nilai saya di sekolah bagaimana. Kalau bisa buktikan dengan nilai-nilai rapor, nilai-nilai hasil psikotes Anda dan lain-lain sebagainya. Itu yang Anda bisa lakukan. Kemudian buktikan kepada Bapak Anda bahwa Anda itu bisa. Buktikan bahwa Anda bisa dengan cara apa? Yang minimal Anda lulus, minimal Anda belajar secara giat, mendapat nilai ulangan yang tinggi, kemudian Anda lulus murni, dan yang paling penting bukti pembuktiannya yaitu Anda harus lulus ke kampus Makassar itu, baik itu tes SN atau melalui jalur tes komputernya. Begitu dari saya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Jadi yang harus saya lakukan adalah meyakinkan dengan pikiran yang positif, berbicara sejujurnya, dan harus membuktikan bahwa itu adalah keputusan terbaik bagi saya. Oke, Anda sudah memahami ya apa yang Anda katakan. Jadi dari yang saya katakan itu, apakah Anda siap untuk melakukannya? Insya Allah saya bisa Pak. Kalau begitu saya ingin bertanya, kapan Anda bisa melakukannya? Secepatnya Pak. Baik, oke, selamat ya. Selamat saya berikan kepada Anda. Anda sudah berhasil melawan ketakutan Anda dengan cara berkomitmen seperti itu. Walaupun belum dilakukannya, tapi setidaknya sudah ada kemauan untuk memberitahu kepada Bapak Anda. Karena sesungguhnya memberi komitmen seperti ini sangatlah susah. Nah, saya berikan selamat kepada Anda. Anda sudah bisa bilang bahwa saya ingin mau, bahkan katanya tadi mau bicara secara secepatnya. Itu dari saya. Kemudian itu dari saya. Iya Pak, terima kasih juga kepada Bapak yang telah bersedia mendengarkan keluh saya. Sama-sama, karena memang itu merupakan tugas kami dari sebagai konselor. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait masalah ini? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Oke, sepertinya semuanya sudah jelas ya. Mulai dari tadi masalahnya atau cara-caranya, kemudian kiat-kiat yang saya berikan tadi, dan yang paling penting yang harus dilakukan itu bicara bersama dengan ibumu, yakinkan bapakmu begitu. Oke, kalau tidak ada lagi karena waktu konseling kita juga hampir berakhir, kita menutup sesi konseling kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa agar kelancaran Anda diberikan kemudahan untuk berbicara dan mampu menepis rasa-rasa ketakutan Anda. Doa dimulai. Doa selesai.